Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Video analisa ini akan saya buat dua bagian, sehingga lebih banyak saham-saham yang di request yang akan saya analisa. Video bagian kedua akan saya post pada hari Minggu besok. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham JPFA. Saham JPFA pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 2% lebih ke harga 900. Bisa kita perhatikan di grafik, selama 2 bulan terakhir ini saham JPFA masih bergerak sideways. Ini bisa kita lihat dari bulan April sampai akhir bulan Mei masih sideways. Dengan resisten jika kita lihat saat ini berada di sekitar harga 1000. Tepat di garis resisten EMA50. Dan sedangkan untuk support terdekat di harga 850. Garis MACD juga bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 2% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih terus melakukan distribusi pada penurunan 2% ini. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat 2 minggu terakhir ini asing juga masih terus melakukan distribusi pada saham JPFA. Dari data yang kita dapat, sembilan JPFA masih akan bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan. Dan masih berpeluang untuk turun menuju support di harga 850. Untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham JPFA di sekitar harga 900-an ke atas, waspadai penurunan saham JPFA ini. Apabila 1 minggu ke depan JPFA terus turun disertai adanya distribusi oleh bandar dan asing, peluang untuk turun menembus support di harga 850 masih besar dan berpeluang untuk turun menuju support berikutnya di harga 800. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, saat ini amati dulu pergerakan saham JPFA. Apabila saat menyentuh daerah support di harga 850 mulai rebound, teman-teman baru entry dan sebaiknya hanya swing trade. Karena kita lihat sampai saat ini JPFA masih bergerak sideways dan selama bandar masih terus melakukan distribusi, peluang untuk break dari resisten di EMA50 masih sangat kecil. Selanjutnya saya menganalisa saham ITMG. Saham ITMG pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 8.100. Bisa kita perhatikan di grafik, walaupun kemarin turun, saat ini ITMG masih berada di atas garis EMA50 yang merupakan resisten saat ini. Garis MACD juga bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 1% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi dalam jumlah besar pada penurunan 1% ini. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing melakukan distribusi. Dan dalam 2 minggu terakhir ini terlihat asing masih terus melakukan distribusi pada saham ITMG. Dari data kita dapat, saya melihat ITMG masih berpeluang untuk turun di bawah garis EMA50 dalam 1 minggu ke depan. Karena distribusi yang dilakukan bandar hari Jumat kemarin lumayan besar. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli saham ITMG di sekitar harga 7.300-an, sebaiknya hari Selasa depan take profit apabila terlihat ITMG mulai berada di bawah garis EMA50. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, saat ini amati dulu pergerakan saham ITMG. Apabila minggu depan ITMG masih bertahan di atas garis EMA50 dan terbentuk satu candle putih yang solid, teman-teman boleh entry.
karena masih ada peluang untuk naik menuju resisten kuatnya di EMA 150. Tapi apabila minggu depan bandar masih terus melakukan distribusi dan harga mulai turun kembali, sebaiknya tunggu di sekitar daerah support di harga 7.000. Berikutnya saya akan menganalisa saham BBNI. Saham BBNI pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 4% lebih ke harga 3.830. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini saham BBNI masih bergerak sideways dan masih berada di bawah garis resisten di EMA 50. Dan untuk resisten terdekat saat ini berada di harga 4.000. Jadi masih ada satu resisten minor di harga 4.000 dan satu resisten di EMA 50. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hampir 5% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat, bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi pada kenaikan 4% ini. Sedangkan asing malah terlihat terus melakukan distribusi pada saham ini. Jadi selama seminggu ini jika kita lihat BBNI terus mengalami kenaikan, tapi asing malah memanfaatkan kesempatan ini untuk menjual di harga atas. Jadi dari data yang kita dapat, sebenarnya kenaikan BBNI hanya akan berlangsung sementara. Jadi tidak bisa kita bandingkan dengan saham BBRI yang terus naik karena disokong oleh bandar dan asing yang terus melakukan akumulasi. Sedangkan kenaikan BBN ini hanya dimanfaatkan bandar dan asing karena euforia pada saham-saham perbankan, sehingga mereka bisa menjual di harga yang lebih tinggi. Dari data yang kita dapat, sebenarnya BBN masih berpeluang untuk naik menuju harga 4.000 sampai 4.200 dalam satu minggu ke depan. Tapi teman-teman harus ingat, kenaikan ini hanya akan berlangsung sementara. Bisa saja hari Selasa depan setelah naik langsung dibuat turun atau dibuat sideways kembali. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli saham BBNI dalam satu minggu terakhir ini, sudah harus siap-siap melakukan take profit apabila terlihat sudah mulai terbentuk satu candle hitam kembali. Sedangkan untuk teman-teman yang ingin membeli saham BBNI, saya tidak menyarankan untuk entry saat ini. Lebih baik fokus pada saham-saham lain yang peluang naiknya lebih besar. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham BCA. Saham BCA pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun hampir 2% ke harga 25.950. Bisa kita perhatikan di grafik, secara tren saat ini saham BCA masih bergerak sideways dan terlihat masih kesulitan untuk naik menembus resisten di EMA 50. Ya, jika kita lihat historinya, sempat rebound, menyentuh garis EMA 50 mulai turun, berusaha naik menyentuh garis EMA 50 turun lagi, dan saat ini juga menyentuh garis EMA 50 dan turun. Garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hampir 2% ini. Dari data broker summary ini bisa kita lihat bandar masih melakukan sedikit distribusi pada penurunan hari Jumat kemarin. Dan dari data pergerakan asing terlihat asing hari Jumat kemarin juga masih melakukan distribusi. Padahal hari Kamis kemarin pada saat kenaikan 6% asing mulai masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Tapi keesokan harinya mulai didistribusikan kembali. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat BBCA masih akan kesulitan untuk naik menembus resisten di EMA 50 selama asing belum terlihat mulai akumulasi pada saham BBCA. Jadi selama asing masih terus melakukan distribusi, BBCA masih akan bergerak sideways dan masih berpeluang untuk turun menuju support terdekat di harga 24.500 di sekitar daerah sini, dan support kuatnya di harga 24.000. Jadi untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham BBCA di harga atas maupun harga bawah, selama BBCA masih bertahan di atas harga 24.000, belum perlu melakukan cut loss karena masih ada peluang untuk naik kembali. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, karena saat ini sudah dekat dengan garis EMA 50, sebaiknya jangan entry dulu.
paling amannya tunggu BBCA berhasil break dari garis MA50 baru entry, atau tunggu kembali di sekitar harga 24.500 atau 24.000. Karena saat ini BBCA masih belum seperti saham BBRI yang terus dilakukan akumulasi oleh asing. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.